Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Ya, berdoa selesai ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Yang tidak berangkat siapa ini? Oke. Saya panggil namanya. Di pertemuan kemarin kita telah membahas di materi tentang sistem transmisi, yang mana sistem transmisi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem transmisi manual, yang kedua sistem transmisi otomatis, dan yang ketiga ada yang tahu? Ya, betul, sistem transmisi semi otomatis. Ya, pada kesempatan kali ini, hari ini kita akan membahas di materi sistem transmisi otomatis. Berarti kemarin kita telah membahas tentang sistem transmisi manual. Ada yang masih ingat apa itu sistem transmisi manual? Ya, kamu? Ya, betul sekali. Jadi sistem transmisi manual adalah sistem transmisi atau pemindah tenaga yang dioperasikan secara manual, yaitu melalui gear-gear yang berada di dalam mesin. Nah, untuk yang berikutnya, pada pembahasan sistem transmisi otomatis, yaitu kebalikannya, berarti sistem transmisi atau pemindah tenaga yang digerakkan atau dioperasikan secara otomatis. Nah, sistem ini digerakkan secara otomatis dengan suatu teknologi yang namanya CVT. Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu CVT? Belum ya? Jadi CVT adalah itu pendekan dari bahasa Inggris, yang mana kepanjangannya adalah Continuous Variable Transmission. Jadi transmisi ini itu diterapkan di motor-motor kita yang berupa matic ya, rata-rata di motor matic. Di sistem transmisi otomatis ini ada beberapa komponen yang penting untuk pengoperasiannya. Yang pertama adalah, silahkan disimak baik-baik. Satu, ada puli primer, yaitu puli di bagian depan. Kemudian ada puli sekunder, puli di bagian belakang. Kemudian untuk penghubung tenaganya ada namanya fan belt atau tali penghubung. Jadi sistem pergerakan daripada sistem transmisi otomatis ini adalah, saya ibaratkan kedua tangan saya ini ya. Kedua tangan saya ini ada bagian kanan dan juga kiri. Di bagian kiri kita anggap saja ini adalah puli primer atau puli utama atau puli depan. Ya. Dan yang tangan kanan ini adalah puli sekunder atau puli kedua atau puli yang belakang. Pada saat kendaraan pertama kali melaju, posisi puli depan ini atau puli primer itu dalam posisi menciut atau kecil, dan yang puli sekunder ini dalam posisi melebar atau terbuka. Itu pertama melaju. Kemudian di tengah-tengah melaju sampai kita top speed atau kecepatan penuh, pergerakan daripada puli ini yang dihubungkan dengan tali fan belt ini akan menjadi kebalikannya, yang mana di puli primer ini yang bagian depan ini akan otomatis melebar karena tenaga dari mesin, dan yang puli sekunder, puli yang kedua ini akan otomatis menciut karena tertarik oleh puli primer. Nah, sistem inilah yang dinamakan sistem transmisi otomatis. Sampai sini paham ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian ada yang bertanya sebelumnya? Saya izinkan untuk bertanya. Ya, kamu? Ya, silahkan bertanya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, apa toh kelemahan atau kekurangan dan juga kelebihan dari sistem transmisi otomatis ini? Oke, pertanyaan baik sekali ya. Kekurangan di sistem transmisi otomatis ini adalah, yang pertama, dibutuhkan RPM tinggi untuk memulai start mesin, karena clutch atau kopling harus bisa mencengkram rumah kopling ketika putaran mesin itu tinggi terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, tidak cocok digunakan di medan yang tinggi, contoh di medan pegunungan, karena membutuhkan torsi yang sangat tinggi. Itu di antara kekurangan sistem CVT atau transmisi otomatis. Dan untuk kelebihannya adalah, yang pertama, proses perpindahan gigi bisa dilakukan secara halus tanpa adanya hentakan dan akan menimbulkan kenyamanan dibanding sistem transmisi yang manual ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu melakukan perpindahan gigi secara manual karena sudah ada sistem otomatis tadi, dan itu akan memudahkan kita dalam berkendara. Begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah saya ingin kalian untuk memeriksa
diri kalian sendiri ya, mulai dari pakaian, kerapian, kebersihan dan lain sebagainya. Untuk ruangan kelas juga ditata yang rapi sedemikian rupa. Oke, silahkan dilaksanakan. Ya, baik, semua dalam kondisi rapi dan bersih ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas untuk kalian untuk latihan materi kita pada pagi hari ini. Saya akan membagi beberapa kelompok dari satu kelas ini ya. Ya, saya akan menjadi 4 kelompok. Berarti setiap kelompok ada 5 orang. Silahkan untuk kelompoknya bebas untuk memilih sendiri. Oke. Ya, dari masing-masing kelompok ini ada kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Silahkan kalian diskusikan bersama-sama untuk materi yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari perbaikan-perbaikan komponen dan juga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada sistem transmisi otomatis ini. Silahkan kalian diskusikan, nanti kita akan bahas bersama lagi. Silahkan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, saya akan simpulkan dari apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah tadi kita sudah tahu apa itu sistem transmisi atau otomatis, dan juga kita telah tahu komponen apa saja yang ada di dalamnya, dan juga kita telah tahu apa saja kelemahan dan juga kelebihan di sistem transmisi otomatis ini. Sebelum saya tutup pembelajaran pagi hari ini, silahkan saya beri kesempatan lagi, apakah ada yang masih ditanyakan? Silahkan. Oke, sudah jelas semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dengan penuh semangat dan juga menyenangkan. Oke ya, kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya di minggu depan. Semoga kalian tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Terus belajar di rumah, jangan lupa jaga kesehatan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk kalian semuanya. Kita bertemu kembali di minggu depan ya. Saya akhiri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.